Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Karlista Senain dari Prodi Sains Informasi Geografi dengan NIM 24011450211. Di sini saya akan membawakan materi fermentasi pada kecap dan yogurt. Sebelum masuk ke materi, kita perlu tahu apa itu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional adalah teknik pemanfaatan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Bioteknologi ini menggunakan teknik sederhana dan fermentasi dalam skala kecil. Ciri-ciri bioteknologi konvensional adalah menggunakan teknik fermentasi, kebanyakan digunakan untuk membuat makanan. Prosesnya terjadi secara alami dan sederhana. Penggunaan mikroba secara langsung, tidak ada modifikasi genetik. Pada pendekatan tersebut saya akan menjelaskan tentang fermentasi pada kecap dan yogurt. Apa sih itu fermentasi? Fermentasi atau peragian adalah proses produksi energi dalam sel dengan keadaan anaerobik tanpa oksigen yang menghasilkan perubahan biokimia organik melalui aksi enzim. Fermentasi adalah suatu bentuk respirasi anaerobik secara umum, namun ada definisi yang lebih tepat yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik tanpa kehadiran ekspor elektron eksternal. Lebih mudahnya, fermentasi adalah proses perubahan kimiawi yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti ragi dan bakteri untuk mengubah karbohidrat menjadi alkohol atau asam. Fermentasi pada kecap yang merupakan produk makanan populer terutama di Asia, terbuat dari kedelai yang difermentasi dengan batuan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Proses pembuatan kecap dimulai dengan merendam dan merebus kedelai, kemudian dinokulasi dengan jamur yang berperan mengubah pati kedelai menjadi gula sederhana. Setelah itu, kedelai yang telah diinokulasi akan difermentasi lebih lanjut dalam wadah fermentasi besar, di mana mikroorganisme lain seperti bakteri, lactobacillus, dan ragi bekerja mengubah senyawa kimia dalam kedelai, menghasilkan rasa umami, asam, dan aroma khas kecap. Setelah fermentasi selesai, campuran kedelai yang terfermentasi disaring untuk memisahkan cairan kecap dari padatan. Kemudian disimpan dalam wadah steril untuk pengemasan. Mikroorganisme seperti bakteri asam laktat dan ragi memainkan peran penting untuk fermentasi kecap, mengurai pati menjadi gula, sedangkan bakteri menghasilkan asam dan rasa khas dan meningkatkan daya simpan produk. Ragi membantu dalam fermentasi gula untuk menghasilkan senyawa aroma yang turut mempengaruhi rasa kecap. Proses fermentasi ini memiliki banyak manfaat lain, meningkatkan rasa, ketersediaan nutrisi, dan keamanan produk. Asam amino dan peptida yang terbentuk selama fermentasi memberikan kecap rasa yang lebih kompleks dan lezat, serta meningkatkan kandungan protein, vitamin, dan mineral. Selain itu, fermentasi membantu mengurai komponen kedelai yang sulit dicerna, sehingga meningkatkan ketersediaan nutrisi. Penggunaan garam dalam proses ini juga berfungsi untuk pengawet alami, mengurai kebutuhan akan bahan pengawet tambahan.
Dengan demikian, bioteknologi konvensional melalui fermentasi pada pembuatan kecap tidak hanya menghasilkan produk dengan rasa aroma khas, tetapi juga menawarkan manfaat gizi dan pengawetan yang optimal, menjadikan salah satu metode yang paling penting dalam industri pangan. Selanjutnya, fermentasi pada yogurt. Yogurt berasal dari susu melalui proses fermentasi setelah dikenal selama ribuan tahun sebagai makanan yang kaya akan probiotik yang mengandung kesehatan pencernaan dan sistem imun. Proses fermentasi pada yogurt melibatkan mikroorganisme tertentu, yakni bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang bekerja mengubah laktosa atau gula susu menjadi asam laktat, menghasilkan tekstur kental dan rasa asam khas pada yogurt. Proses pembuatan yogurt dimulai dengan memanaskan susu untuk membunuh mikroorganisme patogen yang ada, serta untuk melarutkan protein susu yang kemudian akan memberikan tekstur yang lebih halus pada yogurt. Setelah susu didinginkan pada suhu yang sesuai sekitar 40-45 Celcius, bakteri penghasilan asam laktat ditambahkan sebagai inokulum. Bakteri ini kemudian berkembang baik dalam susu, mengfermentasikan laktosa menjadi asam laktat. Proses fermentasi ini berlangsung dalam waktu beberapa jam hingga yogurt mencapai konsistensi yang diinginkan dengan pH yang menurun akibat produksi asam laktat. Pada tahap ini, tekstur susu berubah menjadi lebih kental dan rasa asam mulai muncul, tanda bahwa fermentasi telah berhasil. Setelah fermentasi selesai, yogurt didinginkan untuk menghentikan aktivitas bakteri dan menjaga kualitas produk. Kemudian siap untuk dikemas dan didistribusikan. Mikroorganisme yang terlibat dalam fermentasi yogurt memiliki peran penting dalam menghasilkan produk yang bernutrisi dan bermanfaat bagi kesehatan. Bekerja secara sinergis dalam mengubah laktosa menjadi asam laktat yang tidak hanya memberikan rasa asam khas yogurt, tetapi juga meningkatkan daya simpan produk dengan menurunkan pH dan menciptakan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan bakteri patogen. Selain itu, bakteri asam laktat dalam yogurt berfungsi sebagai probiotik yang mendapat dukungan kesehatan pencernaan dengan meningkatkan keseimbangan mikroflora usus, mengurangi peradangan, juga mengandung berbagai nutrisi penting selain protein, kalsium dan vitamin B yang dapat berkontribusi pada kesehatan tulang dan otot. Selain manfaat kesehatan, fermentasi pada yogurt juga meningkatkan daya cerna susu. Banyak orang yang intoleran terhadap laktosa atau gula susu dapat mengkonsumsi susu dengan lebih mudah dibandingkan susu segar, karena bakteri dalam yogurt telah mengurai sebagian besar laktosa selama fermentasi. Oleh karena itu, yogurt menjadi pilihan makanan yang lebih ramah bagi individu yang sensitif pada laktosa. Sekira itu presentasi materi kecap dan yogurt dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.